Definisi keterbagian. Sebuah bilangan bulat B dapat dibagi oleh bilangan bulat A yang tidak sama dengan 0 dinotasikan sebagai berikut, yang dibaca sebagai A membagi B, jika terdapat bilangan bulat sedemikian sehingga B sama dengan A dikali C. Contohnya, 4 membagi 24 karena terdapat bilangan bulat yaitu 6 jika dikalikan dengan 4 akan sama dengan 24. Contoh kedua, negatif 2 membagi 10 karena terdapat negatif 5 yang jika dikalikan dengan negatif 2 akan sama dengan 10. Ketiga, 3 tidak membagi 11 karena tidak terdapat suatu bilangan bulat yang jika dikalikan dengan 3 akan sama dengan 11. Berikut ada beberapa teorema keterbagian. Diberikan A, B, dan C bilangan bulat, maka pertama A membagi 0 dan 1 membagi A. Kedua, A membagi 1 jika dan hanya jika A sama dengan plus minus 1. Ketiga, jika A membagi B dan C membagi D, maka AC membagi BD. Keempat, jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Kelima, A membagi B dan B membagi A jika dan hanya jika A sama dengan plus minus B. Keenam, jika A membagi B dan B tidak sama dengan 0, maka nilai mutlak dari A akan kurang dari sama dengan nilai mutlak dari B. Ketujuh, jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi BX ditambah CY untuk sembarang bilangan bulat X dan Y. Berikut ada bukti dari beberapa teorema yang telah disebutkan sebelumnya. Bukti dari teorema jika A membagi B dan C membagi D, maka AC membagi BD. A membagi B artinya terdapat suatu bilangan bulat X yang jika dikalikan dengan A akan sama dengan B. C membagi D artinya terdapat suatu bilangan bulat Y yang jika dikalikan dengan C akan sama dengan D. Kalikan kedua persamaan tersebut, maka diperoleh AXCY sama dengan BD. Dapat dituliskan ulang sebagai AC dikali XY sama dengan BD. X dan Y merupakan suatu bilangan bulat, maka hasil perkaliannya juga akan merupakan suatu bilangan bulat, maka dapat dituliskan sebagai M. AC dikali M sama dengan BD, dengan M adalah hasil dari perkalian X dan Y. Artinya, terdapat suatu bilangan bulat M yang jika dikalikan dengan AC akan sama dengan BD. Dengan kata lain, terbukti bahwa jika A membagi B dan C membagi D, maka AC membagi BD. Selanjutnya, teorema jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. A membagi B artinya terdapat suatu bilangan bulat X sehingga jika dikalikan dengan A akan sama dengan B. B membagi C artinya terdapat suatu bilangan bulat Y yang jika dikalikan dengan B akan sama dengan C. Substitusi persamaan pertama ke persamaan kedua. Persamaan BY sama dengan C, B-nya diganti dengan AX, maka diperoleh AXY sama dengan C. Hasil perkalian X dan Y merupakan suatu bilangan bulat, dimisalkan dengan N, maka diperoleh AN sama dengan C. Artinya terdapat suatu bilangan bulat N yang jika dikalikan dengan A akan sama dengan C. Dengan kata lain, terbukti bahwa jika A membagi B dan B membagi C, maka A juga membagi C. Selanjutnya, teorema jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi BX ditambah CY untuk sembarang bilangan bulat X dan Y. A membagi B artinya terdapat suatu bilangan bulat yang jika dikalikan dengan A akan sama dengan B. Contohnya M. A membagi C artinya terdapat suatu bilangan bulat N yang jika dikalikan dengan A akan sama dengan C. Kalikan persamaan pertama dengan X, maka diperoleh
AMX sama dengan BX. Kalikan persamaan kedua dengan Y, maka diperoleh ANY sama dengan CY. Jumlahkan persamaan ketiga dan persamaan keempat, maka diperoleh AMX ditambah ANY sama dengan BX ditambah CY. Dapat dituliskan sebagai A dalam kurung MX ditambah NY sama dengan BX plus CY. MX, N, dan Y merupakan suatu bilangan bulat, maka perkalian dan penjumlahannya juga akan menghasilkan bilangan bulat yang lain. Dengan kata lain dapat kita misalkan sebagai U, maka AU sama dengan BX ditambah CY. Artinya terdapat suatu bilangan bulat U yang jika dikalikan dengan A akan menghasilkan BX ditambah CY. Dengan kata lain terbukti bahwa jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi BX ditambah CY untuk X dan Y sembarang bilangan bulat. Contoh soal yang diambil dari halaman 24, problem 2.3. Diberikan bilangan bulat A, B, C, dan D, maka akan ditunjukkan jika A membagi B, maka A membagi BC. Penyelesaiannya, A membagi B, artinya terdapat suatu bilangan bulat yang jika dikalikan dengan A akan sama dengan B. Sebagai contoh, AX sama dengan B. Kalikan persamaan tersebut dengan C, maka diperoleh AXC sama dengan BC. X dan C merupakan bilangan bulat, maka hasil perkaliannya juga akan berupa bilangan bulat. Dalam hal ini dapat kita tuliskan sebagai M, jadi AM sama dengan BC. Artinya terdapat suatu bilangan bulat M yang jika dikalikan dengan A akan sama dengan BC. Dengan kata lain, terbukti bahwa jika A membagi B, maka A juga membagi BC. Soal selanjutnya, kita akan menunjukkan jika A membagi B dan A membagi C, maka A kuadrat membagi BC. Penyelesaiannya, A membagi B, artinya terdapat suatu bilangan bulat X yang jika dikalikan dengan A akan sama dengan B. A membagi C, artinya terdapat suatu bilangan bulat yang jika dikalikan dengan A akan sama dengan C. Dalam hal ini kita misalkan Y. Kalikan persamaan pertama dengan persamaan kedua, maka akan diperoleh AX dikali AY sama dengan BC. Dapat dituliskan sebagai A kuadrat XY sama dengan BC. X dan Y merupakan bilangan bulat, maka hasil perkalian dari X dan Y juga akan berupa bilangan bulat yang lain. Dalam hal ini kita misalkan hasil perkaliannya sebagai P. Maka A kuadrat P sama dengan BC. Artinya terdapat suatu bilangan bulat yaitu P yang jika dikalikan dengan A kuadrat akan sama dengan BC. Dengan kata lain, terbukti bahwa jika A membagi B dan A membagi C, maka A kuadrat akan membagi BC.